Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Prolog. Di antara semua ajaran Islam yang terpenting adalah untuk mewujudkan keadilan dan meniadakan pemanfaatan ataupun eksploitasi dalam transaksi. Transaksi bisnis yang diperbolehkan atas sumber daya yang ada, yang digunakan untuk melakukan perbaikan secara tidak adil. Larangan riba. Riba itu ada dua macam, yaitu nasia dan fadl. Ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya, karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Pengertian riba. Setelah mengetahui beberapa pendapat, baik dari Al-Quran maupun hadis, serta pendapat para ahli terhadap riba, maka kita perlu pula mengetahui apa sebenarnya riba itu. Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam, riba dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan, bersama dengan jumlah pokoknya, sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Teori riba. Tidak akan pernah ada dua kategori riba yang dilarang dalam Islam. Namun banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Di sini akan mengungkap mengenai seputar permasalahan riba yang disertai bukti pada masa awal dan era sebelum Islam. Sepertinya, riba merupakan praktik bisnis di mana uang atau komoditi yang dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan dengan jangka waktu tertentu dan dengan tarif tertentu, sehingga peminjam akan membayar lebih daripada jumlah yang dipinjam. Ini menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat yang sangat membutuhkan. Hal seperti ini dikenal sebagai riba al-jahiliyah. Dengan demikian, sunnah dari Nabi Muhammad SAW telah melarang praktik riba, apalagi yang berkaitan dengan 6 barang. Hal ini yang kemudian dikenal dengan nama riba al-sunnah atau riba Al-Quran. Riba al-jahiliyah. Kata riba dapat diartikan dengan meningkat, al-ziyadah, bertumbuh, al-numu, bertambah, al-irtifa, dan al-uwu. Seperti arti ini telah diilustrasikan penggunaan dalam Al-Quran sampai sejauh ini. Selama masih berbentuk pengertian secara teknis, transaksi yang dilakukan dengan tidak adil. Al-Quran tidak secara spesifik menyebutkan transaksi tersebut mempunyai unsur riba di dalamnya. Selanjutnya, oleh karena alasan tersebut, ketika dinyatakan sebagai transaksi yang tidak adil, masyarakat mengerti benar apa maksudnya dari hal tersebut. Walaupun Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengertian dari riba al-jahiliyah dan juga karakteristiknya yang mengarah kepada hal tersebut, telah memengaruhi sejumlah besar orang-orang karena masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut. Selanjutnya, untuk sampai pengertian daripada riba, diperlukan lebih banyak penelitian yang perlu disertai dengan bukti-bukti pendukung. Bai dan riba pada umumnya dikaitkan dengan modal dan keduanya mempunyai orientasi kepada laba dan meningkatkan penanaman investasi. Akan tetapi, riba merupakan kebalikan dari bai, di mana jumlah tersebut meningkat, tetapi bukan disebabkan oleh faktor waktu, melainkan disebabkan karena jumlah dari transaksi itu sendiri. Al-Quran itu sendiri juga tidak mendefinisikan riba atau menyebutkan perjanjian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam surat Al-Baqarah, riba disebutkan berlawanan dengan bai. Dain mu'jal. Perlu diperhatikan bahwa perdebatan mengenai bunga bank untuk dapat diterima berdasarkan perspektif Islam, seperti halnya yang telah dijelaskan para ulama, membawa kegagalan yang dapat mengubah seluruh struktur mereka. Mereka juga menyayangkan hal ini sebagai riba al-fadl. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian dari konsep riba al-jahiliyah, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan hal tersebut pada masa tersebut sebelum Islam membandingkannya dengan praktik atas bunga bank pada masa sekarang ini. Riba al-jahiliyah merupakan jenis transaksi yang menyebabkan orang-orang menjadi terlibat atau terlilit dalam hutang yang besar. Pengertian bunga dan modal.
Sampai saat ini, bunga dapat diartikan sebagai buah dari modal yang digunakan atau dipinjamkan. Sedangkan modal adalah buah dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. Ketika seseorang meminjamkan modalnya, dia mengharapkan adanya imbalan tertentu sebagai kompensasinya. Modal menurut pengertian di atas digambarkan dalam keadaan ekonomi sekarang ini sebagai faktor yang sangat penting dalam melakukan produksi. Tidak diragukan lagi bahwa modal memegang peranan penting dalam kegiatan produksi. Dampak dari hal tersebut telah dinyatakan sebagai hasil dan kegiatan industri atau perusahaan yang harus berkembang. Pemikiran riba di era modern. Jika seseorang membutuhkan uang, dapat dipaksakan oleh pembeli pinjaman untuk membayar bunga yang melebihi tingkat yang biasa digunakan. Hal ini sangat susah bagi pemerintah untuk merencanakan pembuatan suatu sistem yang sangat mudah untuk menjamin bahwa pinjaman bebas bunga diberikan kepada individu yang benar-benar membutuhkannya. Akan tetapi, penyalahgunaan dari suatu sistem tidak dapat pernah benar-benar dibasmi secara tuntas. Maka untuk masalah ini, hanya pengaman yang bertentangan dengan revalensi saja, yaitu dengan berhubungan dengan tulus, hari yang dapat digunakan terima oleh semua anggota komunitas Islam dalam pengajaran agama Islam. Demikianlah presentasi yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.